Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Renungan kita hari ini adalah tentang Menara Babel yang kisahnya tercatat dalam Kejadian 11 ayat 1 hingga ayat 9. Saya tidak akan membacakan ayatnya lagi dengan keyakinan bahwa banyak di antara kita yang sudah mengetahui cerita tentang Menara Babel ini. Peristiwa Menara Babel adalah peristiwa yang sangat menarik, minimal karena dua hal, yakni pertama, peristiwa ini menunjukkan suatu tingkat teknologi masyarakat manusia pada masa itu. Bayangkan bahwa pada masa kuno seperti itu, orang sudah dapat membuat menara setinggi itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, peristiwa ini menjelaskan keragaman bahasa manusia yang sangat banyak pada masa kini, di mana dari sanalah Tuhan Allah mengacaukan bahasa manusia. Menara Babel itu didirikan sekian ribu tahun yang lalu, dan pembangunan itu mengalami kegagalan karena dikacaukan oleh Allah. Namun secara rohani kita dapat katakan bahwa dalam hidup kita, masyarakat manusia dari masa ke masa, kita sering mendirikan Menara Babel kita sendiri. Menara Babel sering didirikan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dan bahkan dalam pelayanan kita. Kapankah Menara Babel itu kita dirikan dalam hidup, rumah tangga, dan pelayanan kita? Yang pertama, di saat kita mulai meragukan janji Tuhan. Dilihat dari konteksnya, peristiwa pendirian Menara Babel ini terjadi beberapa saat setelah peristiwa air bah. Di akhir peristiwa air bah, Allah telah berjanji pada Nuh dan semua makhluk hidup bahwa Allah tidak akan menghukum dunia ini lagi dengan air bah. Janji ini bersifat kekal dan berlaku turun-temurun, termasuk bagi mereka yang membangun Menara Babel. Sebagai tanda bagi janji itu adalah hadirnya pelangi di langit dalam Kejadian pasal yang ke-9. Dari konteks ini kita dapat melihat alasan utama di balik pendirian Menara Babel. Mereka mendirikan Menara Babel karena mereka khawatir Allah akan menghukum dunia ini lagi dengan air bah. Kekhawatiran ini begitu kuat sehingga mereka merasa perlu mengantisipasi atau berjaga-jaga kalau air bah itu datang lagi. Mereka tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan generasi sebelumnya yang mati sia-sia karena air bah. Bagaimana cara lolos dari air bah? Dirikanlah menara agar ketika air bah datang, mereka dapat naik dan berlindung di sana. Di sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya ide di balik pendirian menara ini adalah kekhawatiran akan janji Allah, bahwa Dia tidak akan menghukum dunia ini lagi dengan air bah. Memang, setiap kekhawatiran atau keraguan akan janji Allah itu bagaikan Menara Babel yang kita dirikan bagi diri kita sendiri. Yang kedua, di saat kita mulai keluar dari rencana Tuhan. Sewaktu Tuhan menciptakan dunia ini, Dia mempunyai satu rencana yang dituangkan dalam apa yang disebut sebagai mandat kebudayaan, di mana Ia menghendaki agar manusia itu beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi dalam Kejadian 1 ayat 28. Dia ingin agar masyarakat manusia itu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Namun apa yang ada dalam pikiran orang-orang yang mendirikan Menara Babel? Ayat 4 dari Kejadian pasal 11 berkata, supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Jadi rupanya mereka mempunyai rencana lain dari rencana Tuhan. Mereka mulai berusaha keluar dari jalur rencana universal Tuhan. Hidup yang kita hidup ini adalah milik Allah. Pelayanan yang sementara kita kerjakan adalah milik Allah. Oleh sebab itu maka kita perlu taat kepada rencana dan kehendaknya. Ketika kita mulai keluar dari jalur rencananya, maka sebenarnya kita sementara mendirikan Menara Babel dalam hidup dan pelayanan kita. Adakah hal itu terjadi dalam hidup dan pelayanan saudara? Yang ketiga, di saat kita mulai bersikap egosentris. Ego artinya aku, dan sentris artinya sentral atau pusat. Jadi egosentris adalah berpusat pada diri sendiri atau pada keakuan. Bukti egosentris yang nampak dalam pendirian Menara Babel ini adalah bahwa mereka bekerja dari dan untuk diri mereka sendiri. Inisiatif ini lahir dari pikiran mereka sendiri dan tujuannya adalah untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak melibatkan Allah dalam perencanaan ini. Ayat 3 dan 4 menunjukkan adanya rapat penting di antara mereka. Dan semua ini akhirnya bermuara pada kesombongan, di mana mereka hendak mencari nama. Ketika orientasi hidup dan pelayanan saudara hanyalah demi keuntungan, kejayaan, dan popularitas diri sendiri tanpa melibatkan Allah di dalamnya, maka saudara sementara membangun menara itu bagi diri saudara sendiri. Berhati-hatilah. Dan yang keempat,
di saat kita mulai melakukan penyembahan berhala. Ayat 4 berkata bahwa mereka hendak mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Masuk akalkah? Adakah menara yang puncaknya sampai ke langit? Jelas tidak ada. Kata bahasa Ibrani yang digunakan dalam bagian ini seharusnya tidak diterjemahkan menara yang puncaknya sampai ke langit, melainkan menara yang puncaknya berlangit. Menara yang puncaknya berlangit berarti menara itu mempunyai langit. Apa maksudnya? Penelitian arkeologi menemukan beberapa bangunan kuno sejenis menara Babel di sekitar lokasi yang diduga adalah lokasi menara Babel. Dan dari bentuknya serta catatan yang ada, diketahui bahwa sebenarnya di puncak menara itu ada ruangan yang dinding-dindingnya bergambar atau bercorak langit. Dan semua benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang sebagai wujud penyembahan bagi Dewa Marduk. Jadi rupanya menara yang puncaknya berlangit itu menunjuk pada pusat penyembahan Dewa Marduk. Itu berarti bahwa orang-orang yang mendirikan menara Babel itu sengaja membuat pusat penyembahan berhala di puncak menara itu sebagai tindakan pemberontakan dan perlawanan terhadap Allah. Mungkin saudara berpikir bahwa di zaman ini kita tidak lagi menyembah berhala sebagaimana pada zaman menara Babel atau zaman-zaman sebelumnya. Namun ingatlah bahwa berhala zaman modern bukan sesuatu yang kita taruh di atas meja pemujaan dan sujud menyembah dan berbakti kepadanya, melainkan sesuatu yang kita ingini secara berlebihan sampai memisahkan kita dengan Allah. Sesuatu yang kita ingini secara berlebihan sampai membuat hubungan kita dengan Allah menjadi terganggu. Sesuatu yang kita ingini secara berlebihan sampai kita tidak punya waktu lagi bersama dengan Tuhan. Olahraga itu baik, menonton TV itu baik, bekerja itu baik, bermain musik itu baik. Tapi jika semua itu sampai memisahkan atau memutuskan hubungan kita dengan Allah, maka itu adalah berhala bagi kita. Adakah sesuatu seperti itu dalam hidup saudara? Itulah menara Babel. Biarkanlah pertanyaan ini meresap di dalam hati dan pikiranmu masing-masing. Masih adakah menara Babel dalam hidup saudara? Tuhan memberkati saudara sekalian.